Seiring peningkatan kebutuhan akan ruang yang diiringi perkembangan teknologi konstruksi, semakin banyak ditemukan pembangunan gedung pencakar langit. Namun, apa sebenarnya arti dari gedung pencakar langit? Dewan Pertimbangan yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia atau HAKI, Davi Sukamta menjelaskan, pengertian gedung pencakar langit tergantung konteks lingkungan sekitar. Gedung tersebut apakah menonjol dibanding gedung sekelilingnya, namun seringkali juga disebut sebagai pencakar langit, kalau tingginya lebih dari 150 meter dan bukan dari jumlah lantainya, jelas Davi. Sementara itu, melansir Council on Tall Buildings and Urban Habitat atau CTBUH, ada banyak bangunan yang tidak terlalu tinggi, tetapi cukup ramping untuk memberikan tampilan gedung tinggi. Sebaliknya, ada banyak bangunan tapak besar yang cukup tinggi, tetapi luas lantainya membuat mereka tidak digolongkan sebagai bangunan tinggi. Untuk memenuhi syarat sebagai pencakar langit, sebuah struktur harus berdiri sendiri dan tidak memerlukan kabel tegangan atau penyangga agar tetap tegak. Selain itu, ruang lantai yang layak huni harus menempati setidaknya 50% dari total tinggi struktur. Akibatnya, menara komunikasi dan observasi seperti Tokyo Skytree dan Berlin's Fernsehturm tidak dianggap sebagai gedung pencakar langit. Sehingga, gedung pencakar langit yang sebenarnya harus mencapai ketinggian minimal 150 meter. Berbeda halnya dengan gedung pencakar langit super tall, sebuah gedung dikategorikan sebagai super tall jika memiliki tinggi lebih dari 300 meter. Tercatat hingga abad ke-20, hanya terdapat 22 proyek gedung super tall yang telah rampung maupun sedang dibangun. Sedangkan gedung pencakar langit megatall memiliki kriteria ketinggian lebih dari 600 meter, gedung megatall ini masih jarang ditemukan. Hingga saat ini, hanya 3 bangunan yang pernah mendapatkan predikat megatall, meliputi Menara Abraj Al-Bait, setinggi 601 meter di Arab Saudi, Menara Shanghai China, setinggi 632 meter, dan Burj Khalifa setinggi 828 meter di Uni Emirat Arab. Gedung megatall keempat yang akan dimiliki dunia adalah Gedung Merdeka 118 di Kuala Lumpur, Malaysia. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Jakarta direncanakan memiliki gedung berlantai 111, dan setinggi 638 meter bernama The Signature Tower di kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Rencana pembangunan gedung ini ditandatangani di Las Vegas, Amerika Serikat, pada tanggal 21 Mei tahun 2012, antara PT Danayasa Artatama Tbk, anak perusahaan Arta Graha Network, dengan MGM Hospitality, Las Vegas. Akan tetapi, pembahasan mengenai pembangunan gedung megatall The Signature Tower tersebut masih ditunda sejak tahun 2017, sampai waktu yang tidak ditentukan. Namun sebelum ini terrealisasi, Jakarta sejatinya tengah membangun 2 super tol yang dijadwalkan selesai konstruksinya tahun ini dan 2023. Keduanya berada di Kompleks Tamrin 9, atau tepatnya di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat.
Supertol pertama adalah Autograph Tower yang memiliki ketinggian mencapai 382,9 meter, dan menjulang hingga 385 meter jika dihitung dari atas permukaan tanah. Gedung yang telah tutup atap pada Oktober tahun 2020 ini bakal difungsikan sebagai apartemen, retail, hotel sampai perkantoran. Menyusul Autograph Tower, ada Luminary Tower setinggi 304 meter yang akan menjadi gedung Supertol kedua di Indonesia. Presiden Direktur PT Putragaya Wahana Alvin Gozali memastikan, konstruksi fisik Luminary Tower akan rampung seluruhnya pada 2023 setelah tutup atap pada akhir tahun lalu. Gedung ini akan memiliki 87 lantai, termasuk helipad yang juga mencakup Hotel Pan Pacific Hotel, Park Royal Hotel dan apartemen Park Royal Serviced Residence. Tersedia pula The Observatorium dengan pemandangan pusat kota Jakarta, serta Teluk Jakarta.